semua, Bapak Ibu sekalian, para wartawan, pertama-tama. Karena kata data ini lahir dari teman-teman wartawan ya. Ini banyak teman-teman kuliah saya nih kan, teman-teman di Salemba sama di Depok anak FPUI yang minoritas di konstruksi. Kalau di PU dan PR itu jarang sekali. Bapak Ibu dari Kadin, dari asosiasi mungkin. Pertama-tama terima kasih karena saya ingin menggunakan forum ini untuk sedikit merekonstruksi yang mungkin perlu kita diskusikan secara lebih baik. Mumpung pemerintahannya masih baru 50 hari sekarang ini, 51 hari. Ini buku saya kasih ke Kata Data, bukunya Pak Prabowo. Ini gratis ini, kalau di Gramedia satu buah itu 600.000. Karena sekali lagi kita mesti balik ke ide awalnya dulu. Ini mumpung kita masih punya waktu. Di dalam dua buku yang pertama yang putih itu ditulis oleh Pak Prabowo cukup lama, Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang kedua Strategi Transformasi Bangsa. Dan yang biru itu kebetulan buku saya, trilogi, karena dulu saya pernah memimpin DPR bidang Kesra, jadi saya menulis 3 buku untuk merekonstruksi kesejahteraan di Indonesia. Apanya Pak Prabowo itu datang dari buku ini. Dan yang paling kuat, kalau kita baca semua buku Pak Prabowo, itu 2 saja pikirannya yang paling menonjol. Pertama adalah mengatasi kebocoran. Ini yang paling kuat, dan Bapak Ibu sekalian hari-hari ke depan akan melihat itu semakin kuat. Karena itulah yang berulang-ulang beliau tulis, bahkan pernah sampai ramai karena dia menganggap membesar-besarkan angka kebocoran. Padahal itu kutipan lama dari Pak Cum, dari Pak Mitro. Tahun 91 beliau berpidato di Surabaya, 91 atau 84 saya lupa itu, 84 kalau tidak salah. Beliau berpidato tentang kebocoran APBN 30%. Dan sekarang ditambah lagi dengan kebocoran-kebocoran lain, khususnya sumber daya alam, yang sedang beliau konsolidasikan sebagai program intinya. Kebocoran di dalam APBN harus dihentikan dan kebocoran di luar APBN harus dihentikan dengan segala cara. Hari-hari ke depan kita akan menyaksikan itu. Yang kedua adalah, kalau ini sisi pemasukan, yang kedua adalah di sisi pengeluaran. Inti dari gagasan beliau adalah mengakhiri gap dan kemiskinan. Karena kita tahu ini buku ini penuh dengan gambar, nanti teman-teman Kata Data bisa mengeksplor bagaimana kritik beliau tentang 1% menguasai 36% tanah atau bahkan 60% tanah dan seterusnya dan seterusnya. Kombinasi policy inilah nanti yang melahirkan begitu banyak institusi-institusi baru. Dan antara misalnya itu kan konsolidasi aset di luar APBN. Itu. Kementerian Perumahan itu sebenarnya mengeksekusi satu program yang dianggap kok sulit banget menyelesaikannya di negara kita ini. Kita sudah swasembada sandang karena semua orang udah pakai baju. Ya. Swasembada pangan sudah selesaikan sekarang ini dengan memberikan otoritas yang kuat kepada Kementerian Pertanian. Sampai-sampai kemarin Kementerian Pertanian hampir saja mengambil direktorat air dari PU karena ada kritik kepada PU bikin bendungan tanpa irigasi gitu. Dalam rangka ini pangan ini.
Karena kita negara besar, ketahanan Indonesia ditentukan oleh apakah kita sanggup memberi makan rakyat atau tidak. Kalau rakyatnya makan setiap hari, nggak akan ada pergolakan politik. Mau perang orang di luar silakan, tapi kalau rakyat kita makan tidak ada masalah. Kalau swasembada. Tapi kalau perut rakyat ini tergantung kepada bangsa lain, itu yang dianggap oleh beliau berbahaya. Swasembada pangan kita kejar. Bahkan turunannya swasembada pangan kemudian adalah terkait tadi itu keseimbangan itu, maka ada gerakan makan bergizi. Karena diidentifikasi salah satu sebab dari ketimpangan ini adalah karena ada orang yang kurang gizi, lalu kemudian kemampuannya untuk memahami ilmu pengetahuan dan sebagainya sulit, menciptakan ketimpangan di kemudian hari. Saya ingat dulu mentor saya almarhum Pak Riza Sono yang dia katakan, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak, katanya begitu. Nah, jadi ini caranya. Nah, yang ketiga itu adalah papan. Jadi kami sebenarnya diberikan beban untuk menyelesaikan masalah papan, tapi bukan papannya saja, tapi papan yang punya efek secara masif kepada kesejahteraan. Itu sebabnya satu-satunya kementerian yang dilahirkan melalui satu mekanisme yang sangat hati-hati, karena beliau membentuk Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Pak Hasyim. Saya kira waktu itu utusannya Pak Hasyim, Pak Boni pernah diundang ke forum ini juga. Lalu diskusi berbulan-bulan, dirumuskanlah satu ketetapan untuk melahirkan Kementerian Perumahan. Yang tadinya berada sebagai salah satu dirjen saja di antara dirjen-dirjen di Kementerian PUPR, sekarang dijadikan satu kementerian yang besar, dengan power yang cukup besar. Bayangannya adalah kementerian ini lahir sebagai dirijen dari orkestra membangun perumahan. Tapi tidak saja membangun perumahan, tapi menciptakan kemakmuran yang masif. Sebab memang sektor properti ini di antara sektor yang linkage multiplying efeknya kepada sektor lain cukup besar. Orang menyebut 3 juta rumah, kadang-kadang kita kurang imajinatif kalau sudah menyebut angka, lompat ke situ. Padahal sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan 3 juta itu. Pertama adalah Pak Prabowo menyebut secara spesifik memang 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir. Tapi karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa. Gitu. Kalau di kota itu umumnya orang bicara tentang rumah susun, vertical housing, maka di desa itu orang bicara tentang rumah tapak, landed, ya. Rumah ini diharapkan terutama yang di desa, ya, karena tempatnya yang begitu banyak, ya. Jangan lupa Indonesia ini terdiri dari satu negara, 38 provinsi kita ini sekarang. Ada 416 kabupaten. Ada 98 kota. Ada 8.312 kecamatan. Di kota itu di bawahnya ada kelurahan, sekitar 8.300-an kecamatan kelurahan. Di bawah 416 kabupaten itu ada sekitar 75.817 desa. Yang kalau di total jumlah desa dan kelurahan itu ya kira-kira 80-an ribu. Di bawah desa itu ada RT-RT yang kira-kira jumlahnya 1,2 juta. Yang satu RT itu kira-kira dihuni oleh minimum 30 sampai 60 kepala keluarga. Di sanalah 290-an juta kalau kita bulatkan rakyat Indonesia itu tinggal. Yang kalau kita bagi, katakanlah satu keluarga itu kira-kira 5 orang, kira-kira begitu. Kita menghitung kira-kira 60 sampai 70 juta kepala keluarga. Dengan rumah yang kita identifikasi baru berada sekitar 50 juta rumah. Sehingga ada sisanya, ya,
yang oleh beberapa data disebutkan ada backlog kepemilikan sekitar 10 juta dan ada backlog rumah tidak layak huni substandar sekitar 25 sampai 27 juta. Nah, jadi dia menyebar berada di seluruh Indonesia, ya. Tapi ada tren kan, kalau rumah di desa itu umumnya masyarakat itu memiliki 80% orang desa punya rumah. Tapi di kota karakter orang sewa masih oke, bahkan rumah sementara itu oke. Ya, jadi ownership di kota itu sebenarnya lebih rendah daripada ownership di kota. Tetapi kenapa kita berbicara desa? Karena desa harus dimodernisasi. Kalau kita bicara produksi pangan itu nggak bisa di kota, Pak. Kota nggak ada tanah. Ini sekarang Pak Prabowo bikin Kementerian Desa khusus, ada Kementerian Koperasi, Pak. Mau mengaktifkan aktor-aktor ekonomi lokal sebagai satu gerakan perekonomian yang masif, sehingga yang sejahtera dari investasi pemerintah di sektor ini lebih masif. Sehingga beliau mengatakan, tolong yang besar-besar jangan main di desa ya, yang besar-besar main di kota lah. Maksudnya itu main di rumah susun, main di kawasan permukiman, modernisasi kawasan permukiman, kota-kota yang bisa jadi lebih bagus, sungai yang kita perbaiki sehingga bisa jadi tempat untuk ikan. Saya baru berapa pekan lalu pulang dari Beijing juga yang crowded kayak gitu, sekarang orang mandi di sungai. Sekarang jangankan di kota, di desa pun kita udah nggak bisa mandi di sungai karena sungai di desa pun sudah mulai kotor. Jadi memang perlu imajinasi untuk menyelesaikan ini supaya punya efek ekonomi yang masif ya kepada para pelaku ekonomi dan juga kepada masyarakat tadi itu yang mohon maaf sebagian dari rakyat kita, terutama kalau dia tidak punya rumah, biasanya itu dia unrecorded. Ada kawan saya bikin nikah massal tahun lalu, ada kakek, anak sama cucunya dalam pernikahan massal itu semuanya nggak punya KTP. Jadi manusia unrecorded di Indonesia ini masih banyak. Karena itu kita ngambil keputusan jarang benar karena datanya salah. Sering nggak nyambung. Ini Presiden bikin satu badan namanya Badan Percepatan Pemberantasan Kemiskinan yang dipimpin oleh Saudara Budiman Sujatmiko. Salah satu tujuannya adalah memverifikasi kembali data-data kemiskinan secara lebih masif. Banyak persoalan tuh. Kalau kita pakai standar World Bank konsumsi kalori per kapita 2.300 ya sekitar, atau harganya sekitar 13.000 per hari. Orang punya 13.000 per hari dianggap sudah keluar dari garis kemiskinan. Itu kira-kira orang miskin di bawahnya itu sekitar 10%. 10% dari 285 juta atau 290 juta rakyat Indonesia sekitar 29 juta. Tapi Pak SBY waktu itu mengkritik dan banyak juga ahli yang mengkritik. Dia bilang ada angka rawan persen. Yang kalau angka 13.000 dijadikan 20.000 saja, itu udah jadi 40%. Apalagi kalau $2. 40% ya kira-kira 116 juta orang yang miskin sebenarnya. Inilah sebenarnya yang tumpah, yang tidak punya rumah, yang mengisi kolong jembatan, kawasan-kawasan kumuh, satu rumah 2x3 dihuni oleh 4-5 keluarga, tidurnya sifat tuh di situ. Sekali lagi ini soal data nanti. Makanya kami terus terang sebagai, ya mohon maaf ini sebagai kementerian baru, ini baru 50 hari. Tadi saya bilang Pak Isna ini beliau juga waktu di IKN berpengalaman juga gitu. Baru ya, harapannya sangat besar dari teman-teman, tapi tidak bisa kalau kita tidak bekerja secara sistematis. Pekerjaan ini terlalu banyak. Kalau kita tidak sistematis nggak bakalan selesai. Tapi kalau kita sistematisir kerjanya, saya yakin ini bisa masif. Makanya waktu ngecek ini undang-undang begitu banyak masalah, aturan begitu banyak masalah, saya bilang ini kayaknya harus ada omnibus nih, supaya satu aturan menyelesaikan semuanya.
Paling tidak itu tadi yang sudah ada sekarang ya, kita tahu itu kan pasarnya dibagi 3 ya, pasar yang atas, menengah, bawah. Kira-kira kalau data-data yang saya baca meskipun masih harus divalidasi, yang paling atas kira-kira 70%, yang di tengah yang sekarang disasar oleh FLPP dan lain-lainnya itu sekitar 20%, di bawahnya itu ada sekitar 70%, ya, pasar paling bawah yang karena unrecorded, tidak punya slip gaji, dianggap tidak bisa mencicil, tidak bankable, akhirnya belum disentuh. Sekarang keberanian kita untuk menurunkan ini, kemarin ada diskusi tentang FLPP. Kebanyakan permintaannya dinaikkan. Karena ada kelas di atas ini yang dari 8 juta naik ke 12 juta, ingin masuk pasar itu. Tapi tantangan terbesarnya yang di bawah. Juga karena ini unrecorded, bagaimana agar orang yang di bawah ini dapat menjadi bagian dari peserta yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disiapkan oleh industri yang sudah jalan selama ini. Ini juga tantangan kita. Sehingga ada masyarakat berpenghasilan tinggi, ada masyarakat berpenghasilan rendah, MBR itu. Dan juga ada masyarakat yang sebenarnya tanpa penghasilan atau tidak terdata berpenghasilan. Ini juga menjadi PR kita untuk mengkonsolidasi bagaimana agar semua orang itu terdata dalam mekanisme yang lebih masif, sehingga nanti waktu kita mau melancarkan program ini, saya yakin tidak saja 3 juta, lebih dari 3 juta pun kita sanggup sebenarnya, Pak. Kalau ekosistemnya sudah kita orkestrasi dengan baik. Jadi tugas pemerintah akhir itu, kementerian ini lahir sebagai dirijen atau yang berada di tengah, atau fasilitator atau mediator dari yang ada di tengah. Yang selama ini keluhannya, terutama 10 tahun ini, karena Kementerian PU sangat heavy kepada proyek infrastruktur besar, akhirnya perumahan dianggap kurang punya induk semang begitu. Maka kami berada di tengah sekarang untuk mendengarkan dan memfasilitasi gagasan untuk kemudian kita turunkan di dalam regulasi yang solid. Lalu regulasi itu mengakibatkan munculnya institusi di mana semua pihak berhubungan. Perpres terbaru yang diberikan oleh Presiden kepada kami, nanti ada Direktorat Permukiman, ya, bayangan kami ini letaknya di provinsi nanti sebagai mitra kerjanya. Kemudian ada Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan yang bayangan kami tadi dengan Bupati yang menghandle 419 kabupaten itu. Lalu kemudian yang perkotaan itu nanti ini dealnya dengan para wali kota, ya, sudah masuk ke isu housingnya. Nanti kalau permukimannya itu di provinsi. Lalu ada direktorat satu lagi yang memperkuat pengawasan karena ini adalah kementerian baru, ya, ini tugasnya. Pertama kita menyelesaikan soal tanah, soal database tanah, soal ketersediaan tanah. Sebab ongkos pembangunan rumah karena tanah ini sangat tinggi. Terus terang angka-angka yang disebut di dalam buku Pak Prabowo ini juga harus kita cermati bahwa telah terjadi penguasaan tanah yang terlalu sentralistik oleh segelintir orang. Itu harus mulai kita selesaikan supaya tanah-tanah itu mulai turun harganya. Jadi banyak perusahaan properti berdiri bukan untuk menjadi developer, tapi untuk menjadi spekulan tanah. Ini juga kita harus kritik diri kita sendiri. Kami udah bicara dengan Bank Tanah, dengan ATR, nanti ATR yang akan menjadi memegang kendali karena kewenangan ada di sana. Yang kedua soal perizinan, Pak, kita sederhanakan. Ini yang tadi saya bilang perlu omnibus supaya jangan kita izin di mana-mana, ya, macam-macam perizinannya, tapi kita bikin lebih simpel, Pak. Nanti direktorat kami akan menyelesaikan itu. Dan yang terakhir adalah tentu tentang pembiayaan. Skemanya sedang kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan secara detail. Dan bahkan karena kami mendapat banyak peminat dari luar negeri yang cukup meyakinkan begitu, ya, kami baru keliling dari negara-negara Arab, ya, Qatar,
komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih yang bunga rendah. Kemudian Emirat karena mereka membantu melahirkan INA, lalu mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja untuk membangun perumahan, dan beberapa negara lain yang juga berminat pada kami. Nah, itu yang ketiga, yaitu adalah skema pembiayaan. Soal penghuniannya dan nanti pengelolaannya, saya kira memang itu ada isu lain yang ada kaitannya dengan pemerintahan daerah dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan, tapi sebagai pengantar itu dulu, nanti kita bisa diskusikan lebih detail. Kami sekarang bekerja dengan anggaran lama, belum ada anggaran baru. Per 1 Januari nanti kami sudah mudah-mudahan lengkap institusinya sehingga bisa bekerja dengan institusi yang baru. Dan kira-kira bulan Maret kami dikasih waktu untuk melakukan perubahan APBNP, sehingga ide-ide baru dalam pengelolaan kementerian ini akan kami sempurnakan pada APBNP 2025. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.